Kita bersyukur bagi Tuhan karena kita dihantar Tuhan tiba pada minggu ketiga di bulan Januari tahun 2024, dan saat ini kita berada pada anak tangga yang ke-21 dalam pergumulan dan harapan yang masih panjang yang akan kita jalani dan kita gumuli. Karena itu mari kita tetap berpegang pada firman Allah yang mengingatkan kita untuk ada dalam pertobatan dan percaya pada janji Allah. Jadikan firman Allah sebagai landasan atas seluruh hidup kita, supaya seberat apapun tantangan hidup yang kita jalani ke depan, kita akan mampu melewatinya, karena firman Allah menuntun kita pada jalan dan kebenaran dan hidup. Di minggu ini kita masih berada pada minggu Epifania atau minggu penampakan Tuhan Yesus. Dan bahagian firman Tuhan yang telah diturunkan oleh Majelis Pekerja Sinode terpilih dari Injil Markus pasal 1 ayat 14 dan berakhir pada ayatnya yang ke-20 yang diberikan tema Tuhan menampakkan kemuliaannya dengan subtema bertobat dan percaya kepada Injil. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bertobat berarti menerima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Dan dikatakan bertobat tentu ada dalam suatu perubahan. Perubahan yang sejati, entah bisnis, entah gereja, entah keluarga, atau dalam diri kita sendiri, yang mungkin sangat sulit dilakukan dan sukar dipahami. Saat kita merindukan perubahan yang mendalam dan berkelanjutan, kata bertobat digunakan Alkitab untuk menggambarkan awal perubahan rohani yang sejati. Dalam perjanjian baru, pertobatan selalu melibatkan perubahan ke arah yang lebih baik, yang ketika seseorang meninggalkan dosa dan berpaling kepada Allah, mengikuti perintahnya dan percaya pada Injilnya. Saat kita menyesal karena melakukan kesalahan atau tertangkap karena berbuat salah, perasaan ini hanyalah sekedar merupakan suatu kopian rohani dalam kehidupan kita. Pertobatan yang sejati terjadi di lubuk kita yang paling dalam, yang membuahkan perbedaan yang nyata dalam perbuatan kita. Ketika kita berpaling kepada Kristus dan menyerahkan diri kita kepadanya, Ia mengadakan perubahan yang sejati. Bukan sekedar perubahan tambal ban saja. Artinya, pertobatan bukanlah sekedar perkataan, melainkan perbuatan nyata. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ada sebuah cerita. Suatu saat ada seorang wanita Kristen menanyakan kabar saudara seimannya. Dan dengan senyum lebar pria itu menjawab, "Saya sedang bertobat dan bersukacita, saudaraku." Kita yakin pria ini berjalan dalam roh pertobatan dari Allah. Setiap hari dia mengakui dan berbalik dari dosanya, serta bersukacita dalam pengampunan dari Allah. Karena pertobatan sejati melibatkan ratapan, kita mungkin lupa bahwa pertobatan menuntun kita pada sukacita yang kita rasakan. Ketika pertama kali bertobat dan menjadi orang percaya, kita mengalami sukacita yang besar.
Namun bila kemudian kita memilih untuk hidup di dalam dosa, maka sukacita itu pun akan hilang. Daud percaya sukacita yang dipulihkan setelah mencurahkan perasaan dalam doa untuk memohon pertobatan dari Allah dengan suatu kerendahan hati melalui iman kepada Allah, maka pengampunan dan penuh belas kasihan, sehingga Daud akan bersukacita kembali dalam keselamatan yang diperolehnya. Apakah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya terkadang kehilangan sukacita akan keselamatan karena gagal mengatasi dosa? Jika kita mengakuinya, Allah akan mengampuni kita. Dia akan memulihkan sukacita Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, dan membantu mengatasi dosa yang merasakan kita. Inilah makna menjadi orang Kristen yang bertobat dan bersukacita. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang dalam perjalanan kehidupan kita, sering kita menjumpai ada orang-orang yang mengambil keputusan untuk meninggalkan cara hidup yang lama, yaitu meninggalkan hidup yang penuh dengan percintaan dunia dan bertobat, serta kembali kepada Tuhan dan memiliki kehidupan yang baru. Hal semacam ini biasanya kadang terjadi karena orang tersebut baru saja melewati sebuah keadaan hidup di mana ia melihat pertolongan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupannya. Baik itu mengalami mujizat disembuhkan dari sakit yang parah, atau bahkan kembali kepada Tuhan karena usahanya yang bangkrut dan lain-lain sebagainya. Setelah bertobat kemudian ia memiliki sebuah kehidupan yang baru. Misalnya, yang tadinya suka merokok sekarang tidak lagi. Yang tadinya suka pemabuk sekarang tidak lagi. Dan masih banyak lagi hal-hal lain yang kita lakukan. Di sisi lain, ada juga orang bertobat karena mendengar khotbah bahwa sudah hampir akhir zaman dan Tuhan akan segera datang. Dan pada akhirnya dia mau bertobat karena takut mengalami kematian. Dan semua itu hanya sebuah alasan yang bisa membuat seseorang mengambil keputusan untuk bertobat. Pertanyaannya, apakah pertobatan ini adalah pertobatan yang benar? Sebab kalau seseorang bertobat hanya karena takut mati, atau karena mengalami mujizat Tuhan dalam hidupnya, atau karena usahanya yang bangkrut dipulihkan dan berbagai macam alasan lainnya, ini belum menjadi sebuah bukti bahwa itu adalah pertobatan yang benar. Lalu bagaimana pertobatan yang benar dan sesungguhnya? Pertobatan yang benar yang sesuai dengan kebenaran firman Allah adalah pertobatan yang harus terjadi atau berlangsung setiap hari secara terus-menerus dalam setiap masa langkah kehidupan sebagai orang percaya, sehingga setiap orang percaya pada akhirnya bisa memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Jadi untuk memiliki pikiran dan perasaan Kristus, sehingga seseorang pada akhirnya bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, perlu waktu yang cukup panjang. Artinya, tidak hanya berhenti melakukan pelanggaran-pelanggaran moral umum saja,
Tetapi setiap orang percaya harus masuk dalam proses belajar akan kebenaran firman Allah, lalu melakukan pertobatan dan percaya pada Injilnya. Setia membangun persekutuan yang intim dengan Allah secara terus-menerus. Di dalam proses inilah baru kita akan mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga. Lalu pada akhirnya yang timbul dalam hati setiap kita sebagai orang percaya adalah memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Bapa di sorga, melebihi segala yang ada di dunia ini. Keadaan ini akan membuat kita semakin semangat untuk menanti-nantikan Tuhan dengan penuh rasa rindu. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan dalam Matius 24 ayat 36, tetapi tentang hari dan saat ini tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi pertobatan yang terjadi dalam kehidupan orang percaya bukanlah karena takut mati, bukan karena takut kiamat, bukan karena sekedar mau berhenti melakukan moral umum. Namun pertobatan orang percaya yang sesungguhnya adalah ketika ia menyadari hidup sepenuhnya milik Tuhan dan Tuhan berhak atas hidupnya, sehingga ia akan belajar terus-menerus dari sisa hari hidupnya untuk mengerti pikiran dan perasaan Allah Bapa di sorga dan menjalani hidup dengan mengenakan pikiran Kristus. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bagian bacaan kita hari ini, apa yang harus kita maknai? Yang pertama, pertobatan terjadi karena timbul dari iman kita kepada Allah. Artinya menyesali dosa-dosa yang dilakukan melawan kehendaknya, dan oleh firman Allah dan gerakan Roh Kudus, sehingga dengan kehendaknya ia mengubah pikiran dan hati kita, lalu berbalik dari dosa dan berpaling kepada Allah. Yang kedua, pertobatan yang terjadi haruslah mantapkan hati untuk mengikuti Dia. Bukan saja kita dipanggil untuk bertobat dan percaya kepadanya, tetapi juga dipanggil untuk mengikuti Dia. Mengikuti Dia berarti mengutamakan dan mau belajar dari Dia untuk belajar dari ajarannya, mau belajar dari kehidupannya, mau belajar dari pelayanannya, dan mau belajar dari pemberitaannya. Kita dipanggil untuk bertobat, percaya dan mengikut Dia. Oleh karena itu jangan berhenti pada tahap panggilan untuk bertobat dan percaya saja. Tetapi hendaklah kita juga bisa meresponi panggilan untuk mengikuti Dia. Dengan demikian kita menjadi murid-Nya yang berkenan kepadanya. Namun menjadi murid Yesus ada konsekuensi sebagai akibat dari mengikuti Dia. Misalnya miras, judi, tindakan kekerasan dan lainnya. Jika itu masih menjadi bahagian hidup kita, maka kita belum bisa menjadi murid-Nya. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara jemaat dan saya, bertobat haruslah menjadi komitmen Bapak Ibu dan saya. Sebab tanpa pertobatan kita tidak akan mungkin menjadi murid-Nya. Dia sudah memberikan keteladanan, melepaskan segala sesuatu yang hanya menunjukkan ketaatan kepada Bapaknya untuk memberitakan Injil Allah. Kiranya firman ini
membuka seluruh pikiran kita sebagai orang percaya, dan membawa kita pada pertobatan yang sesungguhnya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.